Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 563-564 Penyergapan. Sungguh tidak tahu malu. Dua pria mengepung seorang gadis kecil. Kemampuan macam apa itu? Lin Sailing berkata dengan marah dari dalam kegelapan. Lin Sailing sama seperti Kevin Ye, tidak ada banyak perbedaan antara manusia dan iblis. Di matanya, hanya ada perbedaan jenis kelamin. Biksu Lingbao sama sekali tidak menahan diri. Tasbih di tangannya melepaskan cahaya 7 harta karun dan dia melemparkannya ke arah wanita muda cantik dalam gaun kuning. Tasbih itu berputar beberapa putaran di udara dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Keterampilan yang tidak penting, beraninya dia begitu elegan. Gadis itu mendengus menghina dan berkata, hancurkan. Sambil berbicara, gadis itu mengayunkan cambuk panjang di tangannya. Seberkas cahaya warna-warni melesat melintasi kegelapan dan cambuk keras itu langsung mengenai tasbih Buddha Biksu Lingbao. Kevin Ye dapat melihat dengan jelas bahwa apakah itu tasbih Biksu Lingbao atau cambuk panjang di tangan gadis itu, semuanya memiliki alam fana yang cukup bagus. Kedua benda itu beradu, dan saat beradu, cahaya terang bersinar. Akan tetapi, jelas bahwa Biksu Lingbao tidak sehebat dirinya, tasbih langsung ditarik lepas oleh cambuk dan jatuh ke tanah. Benang emas di tengahnya putus, dan tasbih Buddha berserakan di tanah. Wajahnya yang tembam memerah karena marah, dan dia menunjuk jarinya, hewan jahat yang baik, kau benar-benar berani menghancurkan harta karun Buddha milik biksu tua ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi, berikan aku hidupmu. Saat dia mengatakan itu, jubah Biksu Lingbao mulai berkibar, dan dia bersiap untuk bertarung sampai mati dengan wanita muda itu sebelum bertepuk tangan. Dari kelihatannya, jalan biksu muda, telapak tangan Buddha Agung, seharusnya adalah jalan belas kasih di Laut Selatan. Lin Sailing menatap mulutnya dan menggumamkan sesuatu, lalu tertawa, cek-cek, sayang sekali kultivasimu terlalu rendah, dan tidak bisa digunakan sama sekali. Satu-satunya orang yang berani mengatakan bahwa tingkat kultivasi Biksu Lingbao mungkin adalah Lin Sailing. Karena Biksu Lingbao mampu menjadi salah satu dari 4 penjaga Pulau Setan Emas, maka kultivasinya pasti tidak akan terlalu lemah. Meskipun tidak sebanding dengan pemimpin sekte Dao itu, setidaknya setengah langkah ke alam asal surga. Biksu Lingbao menegakkan punggungnya, dan tangannya bersinar dengan cahaya emas. Telapak tangannya menyerang gadis itu tanpa menahan diri, dan telapak tangan kebijaksanaan agung di tangannya semurni api. Gadis itu tertawa dingin dan mengangkat cambuk panjang di tangannya. Cambuk itu tiba-tiba berwarna angin, api, dan petir. Saat dia berbicara, keduanya mulai bertarung. Keduanya saling berpotongan. Hanya dalam 2 atau 3 ronde, meskipun Biksu Lingbao memiliki perlindungan kemampuan Buddha, dia masih tidak mampu melawan cambuk panjang di tangan gadis itu. Dengan mengangkat tangannya, gadis muda itu, cambuk panjang, mengayunkan lengannya. Sarjana berpakaian putih, Mo Daozong, yang berada di belakang mereka, berteriak keras, Tuan Harta Karun Spiritual, berhati-hatilah. Itu adalah lonceng penyerap jiwa, cepatlah dan segel kelima indera Anda. Namun, sudah terlambat bagi Mo Daozong untuk memperingatkannya. Wanita muda itu menggunakan tangannya untuk mencambuk bahu kiri biksu itu, yang langsung mengenainya. Biksu itu berteriak dan kemudian merasakan sakit yang membakar di bahunya, seolah-olah 10.000 petir telah menyambarnya. Dengan terhuyung-huyung, Biksu Lingbao jatuh ke kaki Mo Daozong seperti bola daging. Ekspresinya itu benar-benar menyakitkan. Gadis itu berdiri di tempat dan tertawa manis saat dia memutar cambuk panjang di tangannya, lalu mengejek, Biksu Agung, sepertinya Putaoshanmu hanya sebatas ini. Jika kakak seniormu Ling Hong yang berdiri di depanku hari ini, aku akan melampiaskan amarahnya. Biksu Lingbao bangkit dari tanah sambil menggerutu, matanya terbuka lebar, amarahnya hampir mencapai langit saat dia memarahi, binatang jahat, jangan terlalu sombong, apakah menurutmu orang tua ini tidak akan mampu mengendalikanmu hari ini, sungguh menggelikan. Hari ini, aku akan membiarkan katak di dasar sumur Pulau Setan Emas ini melihat apa yang disebut kemampuan ilahi yang transenden. Wanita muda itu terkekeh seperti lonceng perak, Biksu Agung, aku, dermawanmu, membenci 4 perintah agung. Tampaknya kau telah mengambil semuanya. Jika kau kembali ke Pulau Setan Emas dan minum serta makan daging, bukankah akan sangat menyenangkan untuk menjadi bahagia? Di sisi lain, Biksu Lingbao bersiap untuk menggunakan beberapa trik, tetapi dengan kejam disingkirkan oleh gadis muda itu. Dia sempat kehilangan kata-kata, dan hanya menunjuk gadis muda itu dan berkata, dasar monster, omong kosong.
Bagaimana mungkin biksu tua ini mengizinkanmu? Bersembunyi dalam kegelapan, Kevin Ye diam-diam melengkungkan bibirnya dan tertawa, gadis kecil yang pintar sekali. Sunset, kenapa kau berkata begitu? Lin Sailing bertanya dengan ekspresi bingung. Kevin Yesa tertawa, kultivasi gadis ini setara dengan mereka berdua, jadi aku harus mengatakan beberapa patah kata untuk memengaruhi hati Dao biksu itu. Benci dan benci cincin Buddha, biksu itu ingin goyah, hehe, hari-hari mendatang akan sulit. Oh, begitu. Kevin Ye bisa melihat apa yang dipikirkan gadis itu, dan begitu juga dengan sarjana berpakaian putih, Mo Daozong. Mo Daozong menghalangi master harta karun spiritual dan tertawa, saudara Buddha, kata-kata iblis ini tidak benar. Anda harus beristirahat sejenak dan melihat bagaimana saya mengurus para pengikut Dao iblis roh yang mengamuk. Seorang lelaki tua yang sudah berusia beberapa ratus tahun dan masih menyebut dirinya muda, Mo Daozong, Anda tidak akan malu pada diri sendiri. Pada akhirnya, Mo Daozong adalah orang yang cerdas, dia tidak marah, dan berkata, kita sama. Bukankah Anda masih berpura-pura menjadi gadis yang murni di usia Anda? Bajingan, Anda sedang mencari kematian. Gadis itu sangat marah, dia mengangkat cambuk panjang dan mengayunkannya ke bawah. Mo Daozong sudah siap, jadi dia membuka kipas di tangannya. Kipas ini bukan tembaga atau besi, bukan emas atau baja, dengan matahari terbit di depannya dan bulan yang bersinar di arah yang berlawanan. Itu tampak seperti harta karun spiritual yang cukup bagus. Mo Daozong melambaikan kipas di tangannya, melepaskan semburan angin api yang meniup cambuk panjang di tangan gadis itu hingga bergoyang tak stabil. Gadis muda itu mendengus, dan sekali lagi membunyikan lonceng, yang menyebabkan suaranya bergetar ke segala arah. Setelah bertukar 3 hingga 5 gerakan dengan Mo Daozong, vali gadis itu menjadi semakin kuat, tetapi Mo Daozong sama sekali tidak dapat menahannya. Biksu Lingbao di belakang melihat situasi itu, dia berdiri dan melangkah maju, teman Daomo, biksu tua ini ada di sini untuk membantumu. Begitu saja, mereka berdua bertarung satu sama lain. Gadis itu mendengus dingin tanpa sedikit pun rasa takut. Mereka bertiga saling terkait dan terus bertarung selama 70 hingga 80 ronde. Bersembunyi dalam kegelapan, Kevin Ye menepuk bahu Lin Sailing dengan ekspresi bosan, Daiwu, ayo. Lin Sailing memasang wajah bingung, lalu dia terkekeh, air terapung, ini tidak seperti dirimu. Dulu, saat kau bertemu wanita cantik yang diperlakukan seperti iblis, kau akan mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya. Apa kau tidak khawatir kecantikan yang tak tertandingi ini akan mati nanti? Kevin Ye menggelengkan kepalanya, tidak, ketiganya sudah bertarung begitu lama, ini hanya pertarungan kecil, dia akan baik-baik saja. Saat Kevin Ye dan Lin Sailing berbicara, kedua alis mereka bergerak bersamaan, cahaya dingin muncul di mata mereka. Namun, dalam sekejap mata, dua bala bantuan lagi datang dari biksu besar, harta karun spiritual, dan sarjana berpakaian putih, Mo Daozong. Cahaya pedang dingin jatuh ke tanah saat angin dingin bertiup. Satu di depan dan satu di belakang, kedua pedang itu beradu, bertujuan untuk mengambil nyawa gadis itu. Dasar iblis, berikan aku hidupmu. Hati gadis itu menjadi dingin, sialan. Ada penyergapan. Bab 564 pilihan yang sulit. Tiba-tiba, dua orang lagi bergegas keluar dari gang gelap itu. Keduanya mengenakan jubah Tao, salah satu cahaya pedang di depan berwarna hijau seperti hantu, dan yang lainnya di belakang adalah cahaya pedang yang semerah matahari di langit. Kedua cahaya pedang itu beradu, membuat gadis itu lengah. Gadis itu berbalik dan menghindari cahaya pedang di depan tetapi tidak dapat menghindari cahaya pedang di belakangnya. Cahaya pedang itu mengenai bagian belakang hatinya dan gadis itu langsung merasakan sensasi terbakar di tubuhnya, seolah-olah matahari membakarnya. Tercela. Gadis itu mencengkeram bahunya dengan marah sambil memarahi dengan suara rendah. Ketika dia berbalik, gadis muda itu berubah menjadi awan asap hitam dan hendak melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin Biksu Lingbao melewatkan kesempatan ini? Bagaimana bisa semudah itu? Jaring emas jatuh dari langit dan mendarat tepat di atas kepala gadis itu. Gadis itu terluka dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Dia dikelilingi oleh 4 orang. Pada saat itu, gadis itu sangat marah saat dia melambaikan cambuk panjang di tangannya. Dia harus bertarung 1 lawan 4. Sarjana berjubah putih itu sama terkejutnya dengan gadis muda itu. Dia menatap kedua Taois yang tiba-tiba bergabung dalam pertempuran dengan ekspresi bingung. Kedua orang ini tidak lain adalah He Tianqi dari Puncak Hujan Pedang dan Lei Hai dari Gunung Burung Nasar Roh. Keduanya awalnya dikirim oleh cabang Mo Daozong untuk meminta bala bantuan dari 4 sekte Dao besar,
tetapi Mo Daozong tidak pernah menyangka bahwa keduanya benar-benar akan berbalik di tengah jalan dan kembali pada akhirnya. Melihat bahwa wanita muda itu terperangkap dalam perangkap, He Tianqi berteriak dengan pedangnya, "Teman Daomo, mengapa kamu masih menonton? Ayo serang bersama dan bunuh monster ini terlebih dahulu." Mo Daozong terkejut, tetapi saat ini, dia sudah menunggangi seekor harimau, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dua pedang, kipas lipat dan sepasang telapak daging, semuanya bergegas menuju wanita muda di dalam lingkaran. Gadis itu tidak menyangka bahwa kecerobohan sesaat dapat menyebabkan bencana yang fatal seperti itu. Dia menatap langit dan berteriak dengan sinis, "Kamu dikenal sebagai salah satu sekte yang saleh. Sekarang kamu telah menindasku dengan menindas yang mudah. Iblis, mari kita hentikan omong kosong ini. Membunuh kejahatan dan melindungi Dao adalah hal yang biasa. Bagaimana bisa ada lebih banyak penindasan? Hidupmu harus berakhir di sini hari ini, dan berjuang tidak ada gunanya. Segala sesuatu memiliki takdirnya, dan kamu tidak dapat melarikan diri." He Tianqi membuka mulutnya sekali lagi, saat dia mengatakan ini dengan kebenaran yang menakjubkan. Namun, bagi Kevin Ye, kata-kata He Tianqi sama sekali tidak masuk akal. Di mata Kevin Ye, apakah itu takdir atau kejahatan adalah satu hal, perbedaan antara keduanya hanyalah kekuatan. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini, gadis itu tidak dapat menahan perasaan patah semangat. Dia meletakkan cambuk panjang di tangannya dan ekspresinya berubah dingin, wajahnya yang awalnya genit dan cantik tiba-tiba berubah, memperlihatkan kepala rubah putih dan mulutnya yang berdarah, tampak sangat ganas. "Hehe, mandat surga, sungguh mandat surga yang agung. Karena kalian semua akan segera mati, aku akan menyeret kalian semua untuk mati bersamaku." Setelah itu, gadis itu membuka mulutnya dan cahaya keemasan memancar dari tengahnya. Saat berikutnya, inti emas perlahan terbang keluar, berisi sejumlah besar kekuatan. Oh tidak, hewan jahat ini ingin menghancurkan dirinya sendiri. Mo Daozong adalah orang pertama yang bereaksi, sosok putih itu langsung mundur alih-alih maju. Harta karun spiritual Biksu Agung juga merupakan seseorang yang peduli dengan kehidupan. Ia dengan cepat mundur, takut sesuatu akan terjadi. Tidak hanya kultivasinya kehilangan segalanya, ia juga akan berakhir di alam penghancuran kehidupan. Pada saat ini, satu-satunya orang yang masih bertekad untuk membunuh gadis muda itu adalah He Tianqi dari Puncak Hujan Pedang dan Lei Hai dari Gunung Elang Roh. Keduanya menahan napas dan mengeraskan hati mereka untuk membunuh apa yang disebut monster ini. Kedua cahaya pedang itu tidak mundur sama sekali, dan langsung menusuk ke arah jantung gadis itu. Selama mereka ditikam, mereka akan mati di tempat, tanpa alasan untuk bertahan hidup. "Dasar monster, kau masih ingin berjuang dalam kematian. Mati saja," geram He Tianqi. Mo Daozong yang sedang mundur menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Ia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Pada saat kritis ini, sebuah segel tangan emas tiba-tiba jatuh dari langit yang gelap. Tekanan yang sangat besar menutupi seluruh langit. Telapak tangan emas itu pertama-tama menjatuhkan He Tianqi dan Lei Hai, lalu meraih inti iblis milik gadis itu. Kemudian, dengan sapuan tangannya, sosok gadis itu juga menghilang di tempat. Semuanya terjadi begitu cepat, seolah-olah semuanya telah dipersiapkan sebelumnya. Ketika He Tianqi dan Lei Hai memanjat dari tanah sekali lagi, gang itu benar-benar kosong, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. He Tianqi, Lei Hai, Mo Daozong, dan Biksu Ling Bao berkumpul bersama, saling memandang. Tidak lama kemudian, He Tianqi melihat sekeliling, dan berkata kepada langit yang gelap, "Aku ingin tahu siapa senior yang ada di sini, silakan keluar." Namun, tidak ada yang menjawab perkataan He Tianqi ke langit yang kosong. He Tianqi tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, "Kami adalah murid yang menjaga Pulau Setan Emas. Aku ingin tahu senior mana yang mempermainkan kami sebelumnya, tolong tunjukkan dirimu." He Tianqi berbicara 3 kali berturut-turut, tetapi tidak seorang pun menjawabnya. Keempat orang itu sekali lagi terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya, dia masih memiliki secercah harapan, berharap seseorang sedang bercanda dengannya. Tetapi sekarang harapan itu telah hancur, dia tidak bercanda, tetapi telah benar-benar bergerak dan berlari untuk menyelamatkan seseorang. Berbalik, He Tianqi menatap Biksu Ling Bao, "Guru harta karun spiritual, apakah Anda melihat dengan jelas jejak tangan itu tadi?" Lei Hai segera menyela He Tianqi dan berkata, "Rekan Taois He, apalagi yang harus dikatakan? Ini benar-benar aneh, siapa sebenarnya yang akan melakukan gerakan ini?"
Keempat orang itu terus menebak, dan tak lama kemudian, tatapan dari 3 orang lainnya semuanya tertuju pada tubuh Biksu Lingbao. Biksu Lingbao mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, "Mengapa kalian semua menatap biksu tua ini seperti itu? Mungkinkah kalian curiga bahwa biksu tua itu yang melakukan ini? Biksu tua ini memiliki hati tetapi tidak memiliki sarana untuk melakukannya." He Tianqi segera melambaikan tangannya, "Guru, jangan salah paham, kami sama sekali tidak punya niat seperti itu, hanya saja jejak telapak tangan besar tadi terlalu aneh." Guru juga salah satu anggota Sangha Buddha, kapan Anda tahu guru Sangha Buddha mana yang benar-benar menggunakan seni sakral seperti itu? Biksu Lingbao mendesah frustrasi, dilihat dari kekuatan dan tingkat kultivasi orang yang menyerang tadi, hanya ada segelintir orang di Sekte Buddha yang bisa melakukan hal seperti ini dengan satu serangan telapak tangan. Tetapi yang aneh adalah orang-orang ini selalu tertutup, jarang bisa berjalan di dunia. Biksu tua ini benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang bisa menyelamatkan monster itu dari situasi seperti ini. Mo Daozong berdiri di samping dan mendengarkan, lalu tertawa nakal sambil membuka kipasnya. Dia menari dengan ringan, "Saya katakan, rekan Daois He, rekan Daois Lei, Master Spiritual Tracer, tebakan kita di sini tidak memiliki kesimpulan. Sepertinya luka penjahat itu tidak ringan. Dia pasti tidak akan bisa pergi jauh. Sebaiknya kita berpencar dan mengejarnya. Mungkin kita bahkan bisa menemukan jejaknya." He Tianqi menganggukkan kepalanya terlebih dahulu, lalu tidak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hatinya, berpisah lagi. Tampaknya Mo Daozong bertekad untuk menelan putri kecil dari Pulau Setan Emas ini ke dalam sakunya. Namun, berpisah juga bagus, jika orang miskin menangkap monster itu, dia pasti akan membunuhnya dengan pedangnya. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan monster ini membawa bencana ke dunia. Kelompok 4 orang yang menjaga Pulau Iblis Emas sekali lagi berdiskusi secara rahasia. Dan Biksu Lingbao masih dalam kelompok yang sama, sementara Lei Hai dan Lei Hai masih dalam kelompok yang sama. Keempat orang ini telah mengambil keputusan. Mereka siap untuk memulai pencarian menyeluruh di seluruh Laut Selatan. Mengenai mengapa He Tianqi dan Lei Hai tiba-tiba kembali, Mo Daozong tidak bertanya. Mo Daozong juga orang yang cerdas, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa He Tianqi sudah waspada terhadapnya, jadi dia hanya mengajukan pertanyaan ketika dia sudah tahu. Tanda pisah tanda pisah. Tepat ketika kelompok 4 orang yang menjaga Pulau Iblis Emas dengan panik mencari keberadaan Putri Pulau Iblis Emas, tepat di tepi pertempuran, di dalam kamar presidensial di lantai 12 yang terang benderang oleh lampu ribuan rumah. Kevin Ye dengan malas duduk di sofa. Di sampingnya, gadis pucat yang terluka itu berbaring di atasnya. Meskipun inti iblis gadis itu diselamatkan oleh Kevin Ye, dia masih siap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Luka-luka inti iblis seukuran ibu jari itu cukup parah, dan hampir mencapai titik terfragmentasi dan terfragmentasi. Melihat ekor berbulu yang perlahan muncul di belakang gadis itu, Kevin Ye memainkan inti iblis di tangannya, dan mendesah. Pada saat ini, mata gadis itu berkedip-kedip, perlahan terbuka, dan saat melihat Kevin Ye, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit kegembiraan. Suara lemah keluar dari mulut gadis itu, "Dermawan. Itu kamu." Jelas bahwa gadis muda itu mengenali Kevin Ye, jadi Kevin Ye secara alami mengenalinya juga. Wanita muda itu tidak asing baginya, dia adalah rubah putih yang telah diselamatkan Kevin Ye tadi malam di penginapan Sang Ye. Kevin Ye menoleh dan tersenyum, "Rubah kecil, aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi. Namun, sepertinya itu bukan suatu kebetulan. Kamu terluka 2 kali ketika kita bertemu. Aku tidak tahu apakah aku bintang keberuntunganmu atau kutukanmu. Dermawan, gadis itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi tubuhnya tidak mengizinkannya lagi." Rambut putih mulai tumbuh di lengan gadis itu. Sepertinya tidak lama lagi dia akan kembali ke wujud aslinya. Kevin Ye mengulurkan tangannya dan 3 jari menutupi mulut gadis itu, tampak sangat ragu. "Baiklah, jangan buka mulutmu untuk saat ini, energi rohku hanya bisa mendukungmu sebentar. Untuk saat itu, kamu perlu membuat pilihan penting. Inti iblismu telah hancur, aku punya cara untuk membuatnya sembuh, tetapi bahkan jika inti iblis pulih, kamu tidak akan dapat kembali ke tingkat kultivasi aslimu, dan kamu ditakdirkan untuk tidak pernah maju seumur hidupmu. Tentu saja, kau masih punya pilihan kedua, yaitu menghancurkan inti iblismu sendiri. Aku bisa menggunakan teknik Tao tertinggi untuk melindungi hidupmu, tetapi kau harus berkultivasi lagi dan menjalani proses kultivasi iblis. Kau bisa memutuskan 2 pilihan." Saat dia berbicara, Kevin Ye menyerahkan inti iblis yang rusak itu kepada gadis itu dan kemudian perlahan berjalan ke sisi jendela.
Gadis itu menatap inti iblis di tangannya dengan lemah. Dia ingin menelannya tetapi tidak bisa. Tepat saat dia ragu-ragu, sesosok memasuki kamar presiden seperti wanita yang mempesona. Mengabaikan Lin Sailing dan Kevin Ye yang berada di dekat jendela, sosok itu bergegas menuju wanita muda di sofa. Kevin Ye tertawa dingin, kau sudah menjadi penonton begitu lama, dan kau akhirnya bersedia menunjukkan dirimu.